Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita senantiasa sensitif. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa bersyukur kecuali mereka yang sensitif terhadap setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang mereka menerima setiap karunia baru merasakan nikmatnya karunia itu justru ketika telah hilang. Sama dengan orang ketika mereka mendapatkan karunia sinar mentari yang menghangatkan, baru merasakan hangatnya dan manfaatnya sinar mentari ketika sinar mentari tidak muncul beberapa hari karena mendung. Barulah kita merasakan mana sinar mentarinya ketika dia tidak nongol beberapa hari. Cucian kita menjadi basah, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan ketika pergi kemana-mana, kita pun terkendala dengan cuaca yang terus dengan datangnya mendung. Dan akhirnya kita baru merasakan nikmatnya sinar mentari ketika telah tiada. Itulah manusia. Banyak manusia yang terkadang mereka juga sama. Manusia itu terkadang merasakan karunia itu sebagaimana mereka berinteraksi kepada sinar mentari di waktu pagi. Dia kalau ada, dia tidak merasa itu karunia. Baru ketika hilang, barulah dia merasa itu adalah karunia yang ternyata memberikan banyak kebaikan. Banyak istri yang terkadang tidak pernah menyadari kebaikan suami. Justru ketika suaminya telah pergi, barulah dia menyadari. Banyak seorang suami tidak menyadari kebaikan istrinya, baru setelah istrinya wafat, barulah dia menyadari. Dan itulah contoh bahwasanya ternyata orang yang bersyukur itu orang yang sangat sensitif. Kalau kita tidak pernah sensitif, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa mengasah hati kita untuk senantiasa sensitif. Karena hanya orang yang sensitif yang bisa bersyukur kepada Allah di dalam perjalanan hidupnya. Semoga kita termasuk orang yang sensitif, bersyukur terhadap karunia. Karunia itu jangan dilihat besar dan kecilnya. Tapi karunia itu dilihat siapa yang memberikan, dan yang memberikan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kita hari ini bersama dengan para thalibah dan para calon-calon hafidhah dari Ummul Quran akan melanjutkan untuk membedah serta merenungkan perjalanan tentang kaidah kehidupan. Hari ini kita hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Dan tentunya ketika kita memahami kita hidup pada zaman fitnah, maka sesungguhnya hidup pada zaman fitnah itu bukanlah pilihan ideal untuk kita. Kalau kalian tahu bahwasanya orang solih itu sangat takut dengan zaman fitnah. Sekelas dan sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu saja beliau ketakutan dengan zaman fitnah. Makanya di antara permohonan, permintaan Umar bin Khattab di dalam hidupnya, beliau ingin sekali diwafatkan dan dimatikan sebelum datangnya fitnah yang merata menyebar kepada tubuh kaum muslimin. Makanya doanya Umar bin Khattab apa? Doanya Umar bin Khattab adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarqal munkarati wa hubbal masakin. Wa idza aradta fitnatan fin nasi faqbidni ilaika ghairu maftun. Doanya Umar bin Khattab adalah ketika beliau mengatakan dan meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku perbuatan untuk melakukan kebaikan, meninggalkan mungkar, dan aku diberikan kemampuan untuk mencintai orang miskin. Kalau engkau akan menetapkan fitnah pada kehidupan manusia, maka wafatkanlah aku sebelum menyebarnya fitnah itu. Makanya Allah kabulkan doanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sedikit di antara sahabat yang selamat dari fitnah. Beliau diwafatkan sebelum fitnah menyebar pada tubuh kaum muslimin. Makanya beliau tidak dibunuh oleh muslim, tetapi dibunuh sama orang Majusi yang menyamar, masuk, lalu seakan-akan dia menyamar menjadi penduduk Madinah dan membunuh Umar bin Khattab. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hidup pada zaman fitnah sangatlah tidak ideal dalam keimanan kita. Tapi bagaimanapun ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah telah menempatkan kita pada ruang ujian. Makanya ada 3 fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal. Maka yang pertama itu disebut dengan fitnah akhlas, yaitu banyaknya pertikaian dan permusuhan. Yang kedua fitnah tasarra, yaitu adanya fitnah lapangnya harta dan materi yang menyeruak di antara seluruh kaum muslimin. Sehingga di antara kaum muslimin ada yang dulunya gembel sekarang menjadi jutawan. Dulunya padang pasir sekarang bangunan-bangunan kokoh yang menjulang tinggi.
Dan yang ketiga yang disebut dengan fitnah tuhaima. Fitnah tuhaima itu fitnah sebagaimana mendung berwarna hitam gelap. Seakan-akan saat itu kita begitu sulit untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sehingga hari ini kalau kita membaca tulisan para ulama, kita telah melewati 3 zaman. Dan kita sedang berada pada fitnah yang ketiga. Kita sudah melewati fitnah akhlas dan masih berjalan. Kita melewati fitnah sarok dan masih berjalan. Dan kita pun sudah berada pada fitnah tuhaima, yaitu fitnah kegelapan menyelimuti, mendung hitam menyelimuti, sampai akhirnya kita begitu bingung untuk membedakan mana benar dan mana yang salah. Nah inilah yang disebut dengan fitnah tuhaima. Makanya ketika kita memahami kita hidup pada zaman fitnah tuhaima, tidak ada tongkat yang paling baik, tidak ada tongkat yang paling primer kita butuhkan kecuali adalah tongkat dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditinggalkan dan diwariskan Nabi kepada umatnya dengan cara yang benar, diambil sama mereka yang jujur dan menyampaikan kepada kita secara benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang disebut dengan fitnah tuhaima. Ya kita ini penting sekali. Oh, fitnah tuhaima menjadikan banyak orang. Ada yang berpegang dengan logikanya. Pada zaman fitnah tuhaima itu ada orang yang mereka tetap dalam kebutuhannya. Ada orang pada zaman fitnah tuhaima itu ada yang mengikuti apa yang viral, apa yang trending. Bahkan terkadang banyak orang ketika kegelapan itu menyapa seluruh kaum muslimin, bahkan tidak sedikit orang itu nanti yang akan mengambil pandangan hidupnya dari sosial media dan meninggalkan apapun yang datang dari kitabullah dan sunnah. Dan itu adalah musibah besar. Nah inilah yang menjadikan kita membahas tentang salah satu perkara penting, bahwasanya kehidupan kita harus bersumber kepada kaedah-kaedah yang ditinggalkan oleh Nabi. Maka sesungguhnya kaedah yang ditinggalkan Nabi tidaklah memberikan kepada kita kecuali jalan manfaat untuk kita selamat pada kehidupan dunia dan akhirat kita, dan menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan yang ada pada kehidupan dunia dan kerusakan pada kehidupan di akhirat. Inilah kaedah-kaedah nabawiyah yang kita bahas.